Bab 13. Keberuntungan Blacky. Kobol di dalam asap terkena, 21 kerusakan muncul di atas kepalanya. Kobol menjadi sangat marah setelah diserang secara tak dapat dijelaskan. Seperti lampu sorot, Kobol melihat sekeliling ke segala arah dengan mata merah darahnya. Tindakan seperti itu juga menyebabkan Kobol lainnya mulai waspada. Di dalam hutan, detak jantung Blacky terus meningkat. Dia sangat panik. Meskipun Kobol terlihat seperti level 2, atribut mereka 100% milik level 4. Meminum Black Steel Beer membuat pemain mabuk yang secara signifikan meningkatkan keberanian pemain. Akibatnya, semua musuh yang dilihat oleh pemain akan memiliki level mereka dikurangi sebesar 2. Namun ini tidak akan mengurangi atribut Kobol. Jika Kobol ini datang menghampiri mereka, hanya kematian yang menunggu si Feng dan Blacky. Namun, kekhawatiran Blacky sia-sia. Kobol yang diserang melihat sekelilingnya. Namun, itu tidak menemukan musuh. Setelah merengek sebentar, ia kembali ke keadaan semula. Kobol yang lain juga berhenti memperhatikan teman mereka yang gila ketika mereka terus berjalan. Santai. Mereka tidak akan menyerang kita selama kamu menjaga jarak sejauh 30 yard. Si Feng menepuk pundak Blacky saat dia dengan percaya diri berkomentar. Dia sudah merencanakan semua ini sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan banyak uang untuk membeli semua barang-barang itu. Blacky menjadi lebih berani setelah dorongan si Feng. Dia terus-menerus meneriakkan kutukan dan menembakkan Dark Arrows. Kobol hanya memiliki 420 HP, dan itu tidak tahan terhadap pengeboman Blacky sama sekali. Setelah menerima lebih dari 20 panah hitam, ia menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, Kobol lain di sisinya tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Blacky menjadi bersemangat ketika dia melihat Kobol pertama jatuh. Dia telah membunuh monster 4 level lebih tinggi. Meskipun EXP dibagikan karena berada di party 2 orang, jumlah EXP yang ia terima masih banyak. Pengalamannya meningkat 5% dalam sekejap. Ini berarti bahwa Blacky akan naik level setelah membunuh 20 Kobol. Dia bahkan aman dan tidak terluka. Jika monster tidak menghilang sepenuhnya, kecepatan leveling mereka akan mengerikan. Dengan cara leveling yang hebat, mereka akan dapat naik bahkan ke level 6 dengan sangat efektif. Blacky sekarang mengerti mengapa si Feng begitu percaya diri. Bahkan jika mereka telah membuang beberapa jam dari bepergian, bisa menggiling monster di sini pasti sepadan. Setelah beberapa saat, kelompok kira-kira 20 kobold di depan pintu masuk tambang telah dibersihkan sepenuhnya. Blacky juga naik ke level 1. Setelah dia melengkapi staf Blackwood dan menambahkan semua poin kemampuan bebasnya ke intelijen, kerusakannya meningkat dengan lompatan besar. Dia sekarang bisa mengambil 45 HP dari kobold dalam satu pukulan. Sementara itu, kelompok Kobol telah menjatuhkan 12 koin tembaga dan armor kain biasa level 3. Ada juga 5 biji meteorit ore. Keberuntungan Blacky cukup bagus. Menurut apa yang diketahui si Feng, tingkat penurunan biji meteorit dari Kobol tidak tinggi, hanya satu yang akan keluar dari 10 dari mereka. Hampir 1000 Kobol perlu dibunuh untuk mendapatkan 100 keping meteorit, namun sekarang, hanya sekelompok Kobol yang memberi mereka 5 keping meteorit. Setelah menyimpan tetesan, si Feng melanjutkan untuk memikat lebih banyak monster. Dengan keunggulan 16 agility-nya, kecepatan si Feng lebih cepat daripada Kobol. Dalam beberapa saat, dia telah memikat lebih dari 30 Kobol. Dia juga menjaga jarak sekitar 20 meter, tetapi tidak melebihi 25 meter. Ketika dia telah memikat semua kobold ke awan asap, si Feng meningkatkan kecepatannya dengan tiba-tiba. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari jarak 25 meter dari kobold, menyebabkan mereka kehilangan target. Setelah kehilangan target mereka, kobold berdiri di tempat dengan linglung. Blacky yang berdiri lebih dari 30 yard mengambil kesempatan untuk menyerang. Kelompok lebih dari 30 kobold membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk dibersihkan.
Mereka menjatuhkan 21 koper dan 6 buah meteorit ore lainnya. Pengalaman si Feng dan Blacky juga sangat meningkat. Sedemikian rupa, si Feng terus memikat monster sementara Blacky terus memberikan kerusakan. Meskipun prosesnya terasa mekanis dan membosankan, Blacky tidak mengeluh sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat dengan setiap pembunuhan. Dia berharap bisa membunuh sepanjang hari tanpa istirahat. Setelah 1 jam, level Blacky juga naik ke level 2. Panah gelapnya naik ke level 3, dan kerusakannya berubah dari lebih dari 40 menjadi lebih dari 60. Kecepatan leveling seperti roket membuatnya tak bisa berkata-kata bahagia, memberinya bahkan lebih banyak lagi motivasi untuk mencapai level 3. Efisiensi membunuh kobold mereka juga meningkat sedikit dengan kerusakan Blacky yang sangat meningkat. Satu-satunya downside adalah peningkatan konsumsi MP setelah naiknya Dark Arrow. Untungnya, ada air ajaib yang telah dibeli si Feng. Dengan itu, Blacky dapat meregenerasi sepenuhnya MP-nya sebelum si Feng memikat sekelompok monster baru, yang memungkinkannya untuk memberikan damage tanpa jeda. Sementara itu, si Feng mengamati kondisi Blacky sementara dia memikat sejumlah kobold yang sesuai. Selain itu, dia hanya mengambil barang jarahan. Jumlah koin tembaga dan biji meteorit terus meningkat. Setelah 1 jam upaya Blacky, mereka berhasil mengumpulkan 73 keping meteorit biji, 6 keping perlengkapan umum, dan 264 koper. Mereka akan bisa mengumpulkan biji meteorit yang tersisa jika mereka digiling selama 1 jam lagi. Pemberitahuan sistem terdengar pada saat ini. Sistem pemain Lonely Snow telah mengirimi kamu 10 tembaga. Selanjutnya, si Feng menerima permintaan komunikasi. Orang yang menghubunginya adalah Lonely Snow. Kamu, si Feng baru saja selesai memikat sekelompok monster. Karena tidak ada hubungannya, dia menerima permintaan panggilan. Halo, saudara ahli. Aku Lonely Snow. Kami pernah bertemu sebelumnya di balai kota, dan kamu bahkan menunjukku ke tempat penggilingan. Tempat itu terlalu bagus. Tidak ada orang yang mencuri masa dariku, dan aku juga bisa dengan mudah menanganinya. Aku sudah tingkat 2 sekarang. Aku juga menjarah banyak bahan dan koin tembaga. Aku sudah mengirimkan 10 koper kepadamu. Aku ingin tahu apakah kamu menerimanya. Lonely Snow sangat gembira. Sebelumnya, dia khawatir ahli ini tidak akan repot dengan dia lagi. Ini karena para ahli biasanya sangat bangga, mereka bahkan tidak akan melihat karakter minor seperti dia. Lonely Snow telah menghasilkan lebih dari 60 tembaga dari lokasi berharga yang dia beli. Levelnya bahkan telah naik ke level 2, memimpin pemain lain dengan cukup banyak. Menghabiskan 20 tembaga untuk ini pasti sepadan. Jadi itu kamu. Aku telah menerima 10 tembaga. Si Feng hanya ingat tentang hal itu setelah diingatkan. Memang ada masalah seperti itu. Namun, saat itulah dia membutuhkan uang untuk membunuh wali kota sedikit lebih awal, jadi dia baru saja memberikan beberapa petunjuk. Dia tidak benar-benar keberatan dengan 10 koper yang tersisa. Brother Expert, Dungeon level 2, Hutan Kematian, telah dibuka, jadi aku ingin mengajakmu untuk terjun ke dungeon. Teman-temanku semua veteran, dan mereka semua tingkat 2 sekarang. Mereka pasti tidak akan menyeretmu ke bawah. Tentu saja, semua peralatan pendekar yang diperoleh dari penjara bawah tanah akan menjadi milikmu. Apa kamu mungkin punya waktu? Lonely Snow sedikit gugup. Para ahli biasanya merendahkan orang lain, terutama pemula. Itulah alasan mengapa Lonely Snow menyebutkan bahwa ada veteran level 2 di pesta, dia takut si Feng akan langsung menolaknya. Hutan Kematian. Si Feng memiliki kesan mendalam tentang dungeon ini. Selama jumlah pemain level 2 di Red Leaf Town mencapai jumlah tertentu, dungeon level 2 pertama di Red Leaf Town, Deadly Forest, akan dibuka.
Seiring dengan pembukaan hutan kematian, para pemain domain dewa diberitahukan tentang kesulitan Dungeons. Deadly Forest baru ditaklukkan setelah banyak pemain mencapai level 4 atau 5. Sementara itu, tujuan sebenarnya Deadly Forest adalah untuk meningkatkan jumlah keterampilan yang bisa dimiliki pemain. Monster-monster di dalam ruang bawah tanah terutama menjatuhkan buku keterampilan dasar untuk setiap pekerjaan. Namun item yang paling berharga di dalam dungeon adalah desain penempaan. Hanya final boss, Werewolf Velot menjatuhkannya dengan probabilitas yang sangat rendah. Si Feng sangat tertarik dengan desain penempaan ini. Jika dia bisa mempelajarinya, maka dia akan dapat lebih maju dalam rencananya. Baik, namun aku memiliki kondisi sendiri. Aku akan membawa Cursemanger, jadi semua peralatan Cursemanger dan pendekar pedang akan menjadi milikku. Juga, aku ingin semua bahan dan kertas desain yang dijatuhkan bos. Jika kamu semua bersedia menyetujui kondisi ini maka aku bisa pergi denganmu. Si Feng baru saja dengan santai meminta sebagian besar keuntungan. Namun, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Ini, Lonely Snow mulai berkeringat di seluruh setelah mendengar kondisi si Feng. Seperti yang diharapkan, harga permintaan seorang ahli jelas tinggi. Namun, ketika Lonely Snow mempertimbangkan kekuatan beta tester, dia masih dengan enggan menyetujui. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Aku akan menceritakannya kepada yang lain. Pakar, kapan kamu akan bebas datang? Petik 2. Kita akan bertemu di pintu masuk dungeon dalam 2 atau 2 jam lagi. Si Feng memperkirakan kecepatan pembunuhan Blackie. Dalam lebih dari 1 jam, mereka pasti akan bisa menyelesaikan mengumpulkan 100 keping meteorit biji. Itu bagus. Maka aku akan mulai mempersiapkan di sini. Aku akan melihatmu di pintu masuk dungeon, Brother Expert. Lonely Snow mengakhiri panggilan, beban berat dibebaskan darinya. Pada saat ini, ada 3 orang lain yang berdiri di samping Lonely Snow. Masing-masing dari mereka adalah level 2. Apa yang dikatakan pakar itu? Tanya Ranger yang tampan. Lonely Snow menjelaskannya kepada mereka kata demi kata. Ahli kentut anjing apa? Dia hanya di sini untuk mengambil keuntungan dan merobek peralatan dari kita. Apa gunanya mengundangnya? Jika kita menambahkan 2 dealer kerusakan yang lain, kita bisa memasuki dungeon sama saja. Shield Warrior dengan marah mengumpat. Ulama laki-laki yang berdiri di samping meringkuk bibirnya, berkata dengan suasana hati yang buruk, lalu dia mengatakan bahwa semua peralatan kelas penyihir milik temannya. Lonely Snow menyarankan orang itu adalah seorang ahli sejati. Dia juga seorang penguji beta. Dia pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang dungeon. Dia bahkan mungkin bisa membimbing kita melaluinya. Apakah kamu semua tidak ingin membersihkan hutan kematian? Petik 2. Jadi, bagaimana jika dia seorang beta tester? Dia baru saja memiliki pengalaman ekstra sebulan di domain dewa dan pemahaman kasarnya. Selain itu, data telah lama diubah setelah rilis resmi game. Bahkan jika dia tahu banyak tentang hutan kematian, berapa banyak gunanya? The Shield Warrior bertanya dengan jijik. Dia merasa bahwa penguji beta itu hanya beruntung. Keterampilan dan kekuatan mereka yang sebenarnya mungkin bahkan tidak sebanding dengan mereka. Kita akan lihat bagaimana hasilnya setelah mereka tiba. Jika itu tidak baik, maka pada saat itu akan ada lebih banyak pemain level 2. Ini tidak akan terlambat, bahkan jika kita menemukan orang lain saat itu, kata Ranger terkemuka. Setelah mendengar Ranger ini berbicara, yang lain mengangguk setuju. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di Dark Moon Valley. Si Feng akhirnya naik ke level 3. Sayangnya, leaderboard untuk level belum dibuka. Kalau tidak, dia pasti akan peringkat pertama di leaderboard Red Leaf Town untuk level. Akhirnya level 3. Si Feng buru-buru menambahkan 4 poin atribut ke arah agility, membiarkan agility-nya mencapai 20 poin. Sistem kelincahan pemain telah mencapai 20 poin. Activating Agility Hidden Basic Skill, Fast and Nimble. Cepat dan gesit, aktif. Saat diaktifkan, memiliki tubuh melebihi manusia normal. Tingkat kebebasan tubuh sepenuhnya dilepaskan.
Si Feng tiba-tiba merasakan menyembur kekuatan dari seluruh tubuhnya. Dia juga merasakan tubuhnya menjadi gesit tak terkatakan. Kelima inderanya juga menerima peningkatan besar. Perbaikan ini memungkinkan si Feng untuk lebih mengerahkan potensi tubuhnya. Selain si Feng mencapai level 3, kobold terakhir yang dibunuh Blackie secara tak terduga menjatuhkan peralatan perunggu level 1, Warbud. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi keberuntungan Blackie. Monster umum level 1-3 tidak akan menjatuhkan peralatan perunggu apapun. Tingkat drop peralatan perunggu dari monster liar level 4 adalah 1 dari 10.000. Namun Blackie benar-benar mendapatkannya, keberuntungannya hanya menantang surga. Brother Feng, apa atributnya? Biar aku lihat juga. Blackie berkata dengan penuh semangat. Atribut Warbud cukup bagus. Si Feng menampilkan atribut. Rekrut Warbud, peringkat perunggu, pelat baja. Tingkat 1. Persyaratan peralatan, kekuatan 6. Pertahanan plus 8. Kekuatan plus 1. Daya tahan plus 1. Kecepatan gerakan plus 1. Daya tahan 20/20. Ini terlalu hebat. Dengan peralatan ini, kecepatan Brother Feng akan menjadi lebih cepat, kata Blackie dengan gembira. Sebelumnya, hanya dia yang mendapatkan peralatan perunggu. Itu mengganggunya tanpa akhir. Sekarang si Feng memiliki satu juga, hatinya menjadi lega ketika dia berkata, Saudara Feng, berapa banyak biji meteorit yang masih kita lewatkan? Tidak banyak, hanya 4 buah lagi. Kami akan baik-baik saja setelah gelombang lain. Si Feng melihat ke dalam tasnya. Tanpa sadar, sudah ada 96 buah biji meteorit di tasnya. Jika orang lain datang ke sini untuk menggiling, mereka mungkin membutuhkan 5 hingga 6 jam untuk mendapatkan sebanyak ini. Untungnya, ada Blackie. Mereka telah mengumpulkan sebagian besar setelah membunuh beberapa ratus kobold. Tepat ketika si Feng hendak memikat lebih banyak monster, indera tajamnya mendeteksi 3 sosok buram mendekat dari belakang Blackie. Blackie cepat menghindar. Si Feng berteriak saat dia mengeluarkan pedang novisnya. Dengan kecepatan kilat, si Feng bergegas mendekat. Blackie tetap tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Dia masih terjebak bahagia, tidak menyadari hal-hal yang mendekatinya. Hanya mencari tahu sekarang, kamu terlambat, dia akan menjadi yang pertama. Petik 2. 3 sosok tiba-tiba muncul. Mereka adalah 3 pemain asasin, dan salah satunya adalah Quiet Wolf, orang yang terbunuh sebelumnya. Seorang penyihir yang secara bersamaan disergap oleh 3 asasin akan mati tanpa pertanyaan. Tidak akan ada ketegangan untuk itu, bahkan jika Blackie 1 level lebih tinggi dari mereka.